Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Wirawan dari jurusan Pendidikan Matematika 5 dengan nomor induk mahasiswa ilmu 5192 yang sedang menempuh jenjang pendidikan serata 1 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal yang telah saya buat dengan judul studi literatur media pembelajaran yang digunakan pada model pembelajaran blended learning dengan judul dengan memfokuskan pada presentasi media dalam model blended learning. Bab 1, pendahuluan. Diawali dengan sebuah latar belakang pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era industri 4.0 yang akan menuju era industri 5.0 secara tidak langsung menuntut perubahan dan perbaikan dalam bidang pendidikan, di mana pendidikan merupakan kebutuhan primer manusia, karena pendidikan dapat menjadikan manusia yang berakhlak baik, berkualitas, dan berintelektual. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era generasi Z ini telah memiliki pengaruh besar terhadap proses pembelajaran. Hal ini saya kutip dari Dewi Sriwayuni dan Nurhalida Sartika pada tahun 2022. Selain itu, melihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat di era saat ini, terlebih pada era 21 saat ini, pemanfaatan teknologi itu sangat berpengaruh besar pada generasi Z saat ini. Saya melihat bahwasannya pembelajaran itu tidak hanya bisa dilakukan melalui pembelajaran tatap muka atau face to face, namun kita bisa melakukannya melalui teknologi ini, atau biasa kita sebut dengan pembelajaran secara online atau daring, atau dikenal dengan e-learning. Hal tersebut yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Hal tersebut juga yang dapat mempengaruhi cara gaya belajar siswa. Ada siswa yang senang atau gemar melakukan pembelajaran secara langsung atau tatap muka, dan ada juga yang masih menyukai pembelajaran secara e-learning ini. Namun hal demikian, gaya belajar siswa yang berbeda-beda tersebut belum memungkinkan untuk dapat menghasilkan prestasi belajar yang memuaskan. Dan itu kembali lagi kepada siswa itu masing-masing. Terlebih lagi pada era COVID-19 yang telah melanda Indonesia pada saat itu, di mana seluruh instansi pendidikan, baik dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang perguruan tinggi, itu pada melakukan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Hal tersebut juga yang saya tertarik untuk meneliti sebuah media pembelajaran apa saja yang digunakan oleh para siswa, terutama pada model pembelajaran blended learning. Selain itu, penelitian yang relevan yang telah saya temui juga menarik hati saya untuk melakukan sebuah pengaruh seberapa besar pengaruh yang terjadi pada model blended learning
dalam setiap media pembelajaran yang digunakan. Itulah sebabnya judul yang saya tulis mengenai studi literatur tentang pengaruh media pembelajaran yang digunakan pada model blended learning. Adapun identifikasi masalah yang pertama, yang seperti saya paparkan sebelumnya, yang pertama yaitu kurangnya minat belajar peserta didik. Yang kedua, kurangnya penggunaan dalam menjelaskan dilihat dari pemahaman, perlu pengulangan sampai peserta didik paham. Yang ketiga, minimnya pemanfaatan teknologi berupa Android untuk mengakses referensi lebih banyak dan mudah. Nah, dari identifikasi masalah ini, minat belajar peserta didik jadi lebih berkurang karena mereka merasa terlalu mudah sehingga mereka lalai akan hal tersebut. Kemudian yang kedua itu kurangnya penggunaan dalam menjelaskan contoh karena pemanfaatan teknologi yang begitu mudah sehingga dapat mempengaruhi para siswa untuk tidak terlalu memahami pendidikan ini sehingga mereka terlalu fokus dalam dunia teknologinya itu. Kemudian yang ketiga minimnya pemanfaatan teknologi. Para siswa mungkin tidak terlalu mengetahui bahwasannya dengan memanfaatkan teknologi ini dia bisa memperoleh sumber atau referensi belajar yang begitu banyak dan lebih mudah jangkauannya ketimbang kita harus mencari ke sana kemari secara offline. Kemudian batasan masalah yang saya buat yaitu media pembelajaran yang digunakan pada model pembelajaran blended learning. Adapun rumusan masalah yang saya fokuskan yaitu tentang seberapa besar sih presentasi analisis penggunaan media pembelajaran yang digunakan pada model pembelajaran blended learning. Karena dari sini saya ingin mengetahui bahwasannya setiap media yang digunakan pada model pembelajaran blended learning yang mana yang paling recommended. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan besarnya presentasi analisis penggunaan media pembelajaran yang digunakan pada model pembelajaran blended learning. Kemudian ada manfaat penelitian. Nah, yang pertama, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang penggunaan media pembelajaran yang digunakan pada model blended learning dalam pembelajaran matematika secara tertulis kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, khususnya pada jurusan pendidikan matematika. Dan yang kedua, memperoleh pengalaman belajar baru serta melatih kemampuan berpikir, kreatif, dan teliti. Kemudian ada definisi operasional. Nah, yang pertama ada library research atau studi literatur, yang kedua ada media pembelajaran, dan yang ketiga ada model penelitian. Di mana library research atau studi literatur merupakan proses penelitian atau alur penelitian yang akan saya teliti nantinya menggunakan metode studi literatur atau studi kepustakaan atau penelitian kepustakaan, di mana hal tersebut mengumpulkan beberapa referensi untuk dijadikan sebagai bahan acuan nantinya dan kemudian bakal dibaca dan dipahami dan akan dianalisis dari seluruh data yang telah dikumpulkan tersebut. Hal tersebut boleh berupa jurnal ataupun buku. Dan yang kedua media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini merupakan suatu alat untuk menjelaskan kepada para peserta didik untuk memahami suatu pembelajaran tersebut agar lebih mudah dan lebih efektif dicerna oleh para peserta didik. Dan yang ketiga adalah model blended learning. Kenapa model blended learning? Karena model blended learning ini merupakan proses penggabungan dari dua metode, yaitu dari pembelajaran tatap langsung dan dari pembelajaran secara online. Nah, hal itulah yang membuat saya tertarik untuk mengangkat topik blended learning ini. Kemudian kita memasuki bab 2, ada kajian teoritis. Yang pertama, saya fokuskan kepada model pembelajaran, di mana menurut Himawan P. dan kawan-kawan pada tahun 2018, model pembelajaran adalah suatu pola atau rencana yang sudah direncanakan sedemikian rupa
dan digunakan untuk menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelasnya. Adapun karakteristik model pembelajaran yaitu adanya sintaks, social system, principles of reaction, support system, dan instructional dan nurturing effects. Hal ini dikutip dalam Guzman yang ditulis pada tahun 2017, di mana model pembelajaran ini merupakan hal yang sangat penting yang harus dikuasai oleh setiap tenaga pendidik untuk dapat mencapai kompetensi pendidikan tersebut dan harus menyesuaikan dengan karakter setiap para peserta didik. Maka dari itu, model blended learning ini yang saya acukan sebagai pokok bahasan utama, di mana blended learning merupakan sebuah model pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka atau face-to-face dengan e-learning. Blended learning ini merupakan konsep baru dalam pembelajaran, di mana menyampaikan materi dapat dilakukan di kelas dan online. Hal tersebut dikutip dari Bielowski dan Metcalfe dalam Kusama pada tahun 2014. Kemudian blended learning saat ini tengah ramai dibicarakan karena proses pembelajaran di kelas yang membosankan dan perkembangan teknologi yang semakin luas pula, sehingga banyak praktisi mengembangkan dan memberikan pendapat mereka tentang pengertian blended learning. Seperti seminar dalam Usama yang ditulis pada tahun 2014 pada halaman 11, beliau berpendapat bahwa pengertian blended learning adalah menggabungkan dua keunggulan e-learning, keunggulan face-to-face dan praktiknya. Adapun karakteristik blended learning ini yaitu yang pertama menggabungkan dua pembelajaran dan media teknologi. Seperti apa model pengajaran dan media teknologi? Seperti model pembelajaran tatap muka ataupun secara online. Dan media teknologi yang digunakan itu bisa berupa berbagai macam e-learning yang digunakan seperti media Zoom atau Google Classroom dan lain sebagainya. Yang kedua ada kombinasi pengajaran langsung atau tatap muka, kemudian ada kombinasi efektif dari cara penyampaian seperti kita tidak hanya fokus kepada satu cara penyampaian seperti metode ceramah, kita bisa mengkolaborasikan, bisa menggabungkan berbagai cara penyampaian yang lebih efektif agar penyampaian materi kita itu sampai kepada murid-murid tersebut. Kemudian yang terakhir ada pengajar itu sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Nah, dari karakteristik model blended learning ini, kita sebagai tenaga pendidik ini hanya sebagai fasilitator dan kita lebih banyak melibatkan murid agar mereka lebih cepat memahami. Dan kita ini hanya dapat mengiring mereka untuk dapat memahami pembelajaran tersebut dan orang tua itu hanya sebagai pendukung peserta didik untuk dapat menekuni setiap pembelajaran tersebut. Kemudian setiap model pembelajaran, setiap strategi pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Di mana kelebihan pada blended learning ini yang pertama dapat meningkatkan interaksi dan kepuasan siswa. Kenapa? Karena mereka dapat bertanya, dapat memahami di setiap situasi apapun. Karena model blended learning ini tidak hanya dilakukan dalam kelas, mereka bisa melakukan di dalam media teknologi tersebut. Mereka bisa berinteraksi dengan pendidiknya melalui online dan kepuasan siswa bisa disampaikan melalui online juga. Di situ dapat meningkatkan interaksi dan kepuasan siswa. Kemudian yang kedua, kesempatan untuk mengakses tingkat pembelajaran lebih lanjut. Seperti yang saya jelaskan pada latar belakang tadi, melalui blended learning ini yang secara online, para peserta didik bisa mengakses tingkat pembelajaran lebih lanjut, tidak hanya berpatokan pada tatap muka tadi. Kemudian yang ketiga, penyajian data lebih cepat disampaikan ke siswa. Kemudian yang keempat, waktu yang fleksibel pada suatu mata pelajaran. Seperti yang saya selalu sampaikan,
Waktu untuk blended learning ini yang menggabungkan dua metode pembelajaran, yaitu dengan cara tatap muka dan online, itu memungkinkan atau meminimalisirkan waktu yang kita gunakan untuk mengajarkan suatu pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu biaya yang lebih hemat bagi instansi maupun siswa karena dapat dilakukan secara jarak jauh. Sementara kekurangan yang pertama yaitu media sangat beragam sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Nah, media tadi seperti aplikasi-aplikasi mendukung pembelajaran online. Nah, hal tersebut sulit diterapkan bila kita gabungkan dalam satu pembelajaran. Contoh, seperti halnya siswa bakal kesulitan karena banyaknya media yang digunakan. Kemudian yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki siswa seperti keadaan kurang mampu peserta didik yang tidak memiliki teknologi untuk mengakses hal tersebut. Kemudian yang ketiga, kurangnya sumber daya pembelajaran atau mengajar siswa dan orang tua terhadap pemahaman teknologi. Kemudian ada sintaks blended learning ini. Yang pertama ada persiapan, penyajian, evaluasi, dukungan, demonstrasi, praktek, pembimbing, dan kolaborasi. Nah, sintaks blended learning inilah yang sedikit berbeda dari model-model pembelajaran lainnya, di mana blended learning ini mengkhususkan ada kolaborasi atau penggabungan dua metode pembelajaran. Kemudian pembahasan yang selanjutnya ada media pembelajaran, di mana menurut Trianto yang ditulis pada tahun 2011 pada halaman 234, media adalah suatu ekstensi manusia yang memungkinkannya memengaruhi orang lain yang tidak mengadakan kontak langsung dengannya. Setiap kegiatan mengajar ditandai dengan ada beberapa unsur antara lain tujuan, bahan, metode, dan alat atau media serta evaluasi. Dalam pencapaian tersebut, peranan media sebagai alat bantu atau alat peraga memegang peranan penting, sebab dengan adanya media ini bahan pengajaran dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian penelitian relevan yang saya gunakan atau saya sebagai rujukan yaitu yang pertama adalah skripsi oleh Kurnia dari jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021 dengan judul Studi Literatur Media Pembelajaran yang digunakan pada model pembelajaran inquiry learning. Kemudian ada juga jurnal yang ditulis oleh Deklara dan kawan-kawan dengan jurusan Teknologi Pendidikan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang pada tahun 2018 dengan judul Daya Tarik Pembelajaran di Era 21 dengan Blended Learning. Kemudian yang terakhir ada jurnal yang ditulis oleh I Gusti Putu Sudiarta, Iwayan Sadra dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Model Blended Learning berbagai video animasi terhadap kemampuan pemecahan masalah dan pemahaman konsep siswa. Dari ketiga rujukan atau penelitian relevan yang saya temui, saya menggabungkan hal tersebut menjadi studi literatur dengan memahami pengaruh media pembelajaran yang digunakan pada model pembelajaran blended learning di era generasi Z saat ini. Kemudian ada kerangka berpikir, saya menggunakan kerangka berpikir ICT, di mana kita menggunakan Information and Communication Technology, di mana mereka di situ berfokuskan pada sebuah tenaga pendidikan, peserta didik, hingga konten atau media yang akan digunakan tersebut. Kemudian hipotesis penelitian yang pertama adalah hipotesis awal, terdapat pengaruh dalam penggunaan media pembelajaran yang digunakan pada model pembelajaran blended learning, dan hipotesis yang ditolak yaitu tidak terdapat pengaruh dalam penggunaan media pembelajaran yang digunakan pada model pembelajaran blended learning. Kemudian yang ketiga ada tiga metode penelitian. Nah, yang pertama penelitian yang pertama yaitu rancangan penelitian, yaitu saya menggunakan studi literatur dengan mengumpulkan berbagai sumber referensi baik jurnal maupun buku dari sintaks yang sudah terakreditasi nasional maupun internasional, di mana waktu penelitian yang saya lakukan hanyalah beberapa minggu dan itu saya lakukan di rumah. Kemudian ada sumber data. Sumber data yang saya gunakan adalah data sekunder, yaitu jurnal nasional yang terakreditasi oleh SINTA dan lain sebagainya. Kemudian
Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, dan dianalisis, kemudian kita evaluasi. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Yang pertama ada reduksi data, display data, dan content analysis. Di mana dari teknik analisis data ini nantinya saya akan mereduksi data-data yang telah saya kumpulkan, kemudian saya akan menyajikan data tersebut dan media dan menganalisis media-media pembelajaran yang saya gunakan dalam jurnal-jurnal atau sumber referensi yang telah saya kumpulkan tadinya. Mungkin cukup sekian presentasi proposal yang saya teliti tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.